Aktor Baim Wong mengklarifikasi anggapan bahwa dirinya pelit kepada istrinya sendiri, Paula Verhoeven. Isu ini berembus di tengah isu perceraian mereka. Kuasa hukum Baim Wong, Fahmi Bahmid, menyampaikan amanah dari kliennya mengenai kisaran nafkah yang diberikan kepada Paula setiap bulan. Satu amanah saja, yang lain saya tidak mau jawab karena itu tanggal 23. Dia bilang begini, Bang, tolong kalau abang ketemu sama teman-teman, sampaikan bang, saya ini pelit, menurut ya, karena saya setiap bulan ada kalanya saya mentransfer uang itu sekitar 300 sampai 400 juta untuk biaya keperluan secara akumulasi. Mungkin saya dibilang pelit bang, karena saya setiap bulan kadang 180 juta sampai 190 juta. Apa itu bang yang menyebabkan saya dikategorikan pelit? Karena saya hanya mampu memberikan transfer, memberikan biaya kehidupan itu 300, 400, 180. Apa itu? Anda yang menilai semua. Ini amanah yang harus saya sampaikan. Bang, amanah dari Muhammad Ibrahim. Bang Baim sempat kena mental nggak sih dengan sebutan pelit seperti itu, Bang? Ya ini disampaikan. Dia pelit karena dia setiap bulan 400 juta yang ditransfer, yang diberikan. Katanya itu sindiran. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Jadi saya kan ketemu kira-kira malam, bukan ini 2 hari yang lalu. Bang, sampaikan, saya dibilang pelit mungkin karena saya setiap bulan itu hanya bisa memberikan 400 juta, 180 juta. Saya bilang, Baim, apapun yang kamu bicarakan sekarang, saya hanya minta bukti. Saya dikasihlah bukti, ya. Buktinya ada di mobil saya. Saya tidak mau dengan bukti ini, karena ini bukti rekapitulasi yang Anda buat. Artinya ini bukti rekapitulasi dari Anda punya akuntan, dari Anda punya staf keuangan. Saya tidak butuh ini. Saya butuh mana bukti transfer? Dikeluarkan bukti transfer. Memang ada kejadian Januari 250 juta, ada kejadian ada sekian-sekian. Pokoknya setiap bulan itu di atas 100 juta. Ada yang hampir 400 juta. Apakah ini bang, saya dibilang medit, pelit? Mungkin. Karena kau hanya mampu 400 juta, kamu dibilang pelit. Seperti itu Bang, ya. Bang, kemarin udah ketemu Baim belum bang? Kemarin kan sempat beredar video bahwa Paula mau datang ke ulang tahun. Enggak, saya enggak nanggapin yang secara pribadi begitu. Yang lain-lain saya cuma dapat amanat masalah uang itu. Yang lain saya tidak mau tanggapin karena sudah terlalu pribadi. Tapi kalau Anda mau tahu, Muhammad Ibrahim Baim Wong saya minta tanggal 23 hadir. Dan dia sudah siap untuk hadir. Kalau Anda mau tanya, silakan Anda tanya langsung. Bang, katanya ada indikasi Paula yang menghambur-hamburkan uang Baim itu, Bang. Maksudnya gimana? Lebih banyak pengeluaran. Enggak, dia cuma nyampaikan begini, Bang, tiap bulan saya mengasih itu minimal 400 juta, kadang 180 juta. Mana buktinya, Baim? Saya orang hukum, saya nggak mau dengan cerita. Ini bang bukti, saya tidak mau. Ini rekapitulasi dari kamu. Artinya ini kamu yang buat, artinya ini staf kamu yang buat. Saya tidak mau. Mana bukti transfernya? Dikeluarkan bukti transfer. Nah, dari bukti transfer, coba yang ini mana? Jadi yang ini dikasih tanda-tanda semua, ada semua di mobil saya. Tanda-tanda itu kan sekedar untuk supaya saya tahu, sehingga saya tidak salah menyampaikan kepada masyarakat. Mana buktinya? Ini buktinya. Jadi yang ini 250 juta, mana ini? Loh, ini kok beda? Ya ini 200 tambah 50, berarti 250 juta. Jadi rekapnya bukan begini harusnya saya bilang. Jadi 250 juta. Terus bulan ini 180 juta, bulan ini 100 berapa juta. Apa ini bang saya? Karena ini saya dibilang pelit. Ya bisa jadi, karena kamu hanya transfernya tidak hampir 400 juta, hampir 180 juta, hampir 150 juta, sehingga kamu dibilang pelit. Bang, berarti sebulan nafkahnya berapa bang? Boleh dibilang? Akumulasi itu yaitu hampir 200, 300, hampir 400 setiap bulan itu. Itu bukan setahun, tiap bulan itu. Keperluannya untuk apa aja? Untuk rumah atau memang? Nggak boleh, kalau keperluannya yang penting, kalau saya bicara akumulasi kan ada keperluan, ada yang kepribadinya. Bang, apa mungkin bukan hanya Paula saja yang dinafkahi oleh Baim? Maksudnya enggak, itu kan akumulasi, ada keperluan, ada beberapa hal. Jadi Anda bisa menilai. Jadi karena sebesar itu sehingga dia dibilang pelit. Termasuk gaji karyawan itu kan? Beda. Karena itu masuknya di Tiger Wong. Itu hanya urusan pribadi. Itu nafkah ya bang ya? Nafkah gabungan dari keperluan rumah.
Bang, artinya itu untuk keperluan rumah tangga dan untuk Paula pribadi atau rumah tangga aja? Maksudnya kan untuk listrik segala Ada gabungan, ada. digabung dengan untuk Ya, keperluan pribadinya Paula ada. Yang saya bilang 250 juta itu kan masuk pribadi. Termasuk pribadi Paula. Bang, itu setelah gugatan cerai kemarin Paula menghubungin abang kah? Mungkin atau Saya tidak kenal. Dan biasanya selama saya berkarir, saya pasti tidak mau berhubungan dengan lawan yang bermasalah dengan klien saya. Jadi kalau mau bertemu harus melalui lawyer. Kalaupun ada yang telepon pasti saya tidak mau berkomunikasi karena bagi saya itu melanggar etika profesi. Karena bagaimanapun juga pasti mereka mempunyai penasihat hukum sendiri. Jadi etikanya memang di antara rekan-rekan seprofesi aja yang berkomunikasi seperti itu. Bang, mungkin di awal sebelum menikah, Baim bikin perjanjian pernikahan nggak sih? Karena kan bikin konten bareng seperti itu. Nggak ada berpikir ke sana-sana. Ini kan lagi cinta banget tuh. Bang, keputusan siapa bang? Keputusan siapa sih bang? Akhirnya apa anak-anak sekarang ikutnya sama Baim atau anak-anak nyaman dengan Baim atau keputusan siapa bang? Anak-anak kan yang nyaman. Jadi kalau anak-anak nyaman menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, yang terbaik buat anak itu yang harus dilaksanakan. Saya pikir itu amanatnya dari Baim Wong sudah saya sampaikan tentang uang yang selama ini dia berikan. Tapi Bang, besok Jumat ada pemeriksaan Pak Dewa. Bang, Kenapa? yang Baim itu Lu pengen ada lagi. Bang. sama Baim dan Paula menikah atau memang Itu tiap bulan. Yang 400 juta, 200 juta, 180 juta itu setiap bulan. selama dia menikah sampai hari ini? Iya, saya minta diputus dari tahun 2020 kalau tidak salah sampai 2020 sendiri, 2021 sendiri, 2022 itu yang ada sama saya. Yang lain saya tidak mau melihat. Bagi saya itu cukup. Ini bang amanat saya, sampaikan bang, saya setiap bulan seperti ini. Silakan Anda menilai. Gitu loh. Karena kalau itu saya dibilang pelit, saya juga bingung. Karena saya sendiri, ya ini tiap bulan hampir 400 juta, ini ada 200 sekian juta, ada 190 juta. Ada buktinya kok, ada di mobil. Kalau Anda perlu buktinya, saya ambilkan. Bang, kemarin kan pada saat preskon Baim sempat bilang bahwa dia kaget nih pada saat Paula membahas soal harta gono gini padahal belum cerai nih. Itu gimana bang? Saya nggak, karena gugatan saya tidak ke sana, jadi saya nggak akan tanggapi. Nah, tapi Baim kan sempat kecewa juga bang, belum ada perceraian tapi dia udah membicarakan soal harta gono gini nantinya gitu. Ya itu Anda bisa nilai. Bagaimana seseorang yang belum bercerai sudah membahas harta. Bang, katanya dengan Baim minta hak Tapi asuh. Paula saat ini itu rumah bersama atau gimana Pak? Nanti saya tanya Baim ya. Bang, katanya kan Baim minta hak asuh, banyak yang nilai Baim memisahkan ibu dengan anaknya. Gimana? Tidak, bukan begitu. Jadi hadona itu wajib Pak. Kalau orang melaksanakan undang-undang, apakah kalau orang melaksanakan undang-undang itu terus dikategorikan seperti itu? Misalnya seorang istri, orang cerai pun sama mengajukan gugatan hak asuhnya ada di tangan ibunya. Itu sama dengan memisahkan anak dengan ayahnya. Kan seperti itu juga kebalikan. Tapi hukum itu mewajibkan ada kepastian hukum buat anak ini. Anak ini harus ada kepastian hukumnya, jangan dipotong hidupnya. Ada kepastian hidupnya. Siapa yang memelihara dia, siapa yang mendidik dia, siapa yang merawat dia. Itu di undang-undang, bukan berarti terus kita melaksanakan undang-undang dianggap sebuah pelanggaran. Terbalik, karena hukumnya wajib ada kepastian hukum buat anak ini. Kemana anak ini? Itu undang-undang yang bicara. Jadi kalau dibilang itu berarti dia tidak pernah membaca undang-undang. Itu kompilasi hukum Islam ada, undang-undang di mana, undang-undang KUH Perdata ada, itu sudah ada semua. Oke bang, terakhir bang ini kan artinya banyak yang meragukan bahwa apa statement Baim menuduh si Paula selingkuh. Nah, abang sendiri punya, artinya abang yakin itu melihat bukti bahwa benar adanya dugaan perselingkuhan itu bang? Saya kan sudah janji, saya hanya membahas uang. Itu dia. Yang lain tanggal 23. Betul. Kita lanjutkan pertanyaan. Jadi Jumat Ya, jadi kita komitmen, kan kita deal. Saya akan bantu jawab, wawancaranya saya jawab, tapi sebatas amanah. Jadi gini, kalau seseorang dikasih amanah, amanahnya saya hanya menyampaikan masalah uang. Kalau saya melanggar itu, saya melanggar amanah. Kau suka saya berdosa, enggak kan? Ya sudah, kalau gitu jangan dilanjutkan pertanyaannya. Tapi abang melihat
bahwa apa yang disampaikan. Kan nggak boleh, sudah amanah. Jadi ya cuma Dia suka saya melanggar amanah. Fahmi berharap, dengan pengungkapan kisaran nafkah tersebut, publik bisa menilai soal Baim Wong yang disebut pelit. Baim memberikan transfer biaya kehidupan sekitar 300 juta rupiah hingga 400 juta rupiah. Apa karena itu dia dibilang pelit? Anda yang menilai semua, ini amanah yang harus saya sampaikan, ujar Fahmi. Baim bahkan memberikan bukti transfer kepada Fahmi sebagai bukti besaran nafkah yang dia berikan kepada Paula. Fahmi memastikan Baim Wong tak pernah lari dari tanggung jawab sebagai ayah dan suami selama membina biduk rumah tangga. Pokoknya di atas 100 juta rupiah. Ada yang hampir 400 juta rupiah setiap bulan, kata Fahmi. Baim resmi mengajukan gugatan cerai kepada Paula pada tanggal 7 Oktober dengan nomor perkara 3477G, 2024 PA, JS. Salah satu alasan cerai adalah Baim menduga Paula telah selingkuh dengan salah satu orang terdekatnya. Nah, hanya itu yang dapat saya informasikan. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel YouTube ini.